Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pengembangan bahan ajar kimia dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu tahun 2024 akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan dan pengembangan bahan ajar non-cetak, program video, dan berbantuan komputer. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang bahan ajar program video. Video pembelajaran adalah salah satu jenis media audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek bergerak bersama-sama dengan suara alami atau suara yang sesuai. Nah, terdapat 4 unsur-unsur dalam program video. Yang pertama yaitu teks. Di sini, teks berfungsi sebagai panduan tertulis yang mendukung penjelasan dalam video. Teks dapat berupa judul, poin-poin penting, atau keterangan yang muncul di layar untuk menekankan konsep-konsep kunci. Misalnya, ketika menjelaskan topik kimia seperti ikatan kovalen, teks muncul di layar untuk menampilkan definisi singkat atau rumus terkait yang membantu siswa memahami konten secara lebih cepat. Lalu yang kedua, ada gambar. Gambar ini membantu menggambarkan konsep atau objek yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan teks. Dalam video pembelajaran, gambar dapat berupa diagram, grafik, atau ilustrasi yang relevan. Sebagai contoh, ketika menjelaskan struktur molekul, gambar dari model molekul bisa digunakan untuk memberikan representasi visual yang lebih jelas tentang bagaimana atom-atom terhubung. Lalu yang ketiga, ada audio. Di sini audio memberikan penjelasan verbal yang melengkapi teks dan gambar. Audio juga mencakup narasi, suara instruktur, atau efek suara yang mendukung topik yang sedang dibahas. Misalnya, narasi instruktur menjelaskan gambar struktur molekul yang sedang ditampilkan, memberikan penjelasan tambahan yang tidak disampaikan oleh teks di layar. Lalu yang keempat ada animasi. Animasi adalah alat yang efektif untuk memvisualisasikan proses yang kompleks atau yang memerlukan ilustrasi gerak seperti perubahan bentuk molekul, reaksi kimia, atau perpindahan elektron dalam suatu reaksi. Animasi dapat menghidupkan teks pada gambar, membantu siswa memahami urutan langkah atau perubahan yang terjadi secara dinamis. Dalam video pembelajaran kimia, animasi bisa memperlihatkan bagaimana molekul saling berinteraksi selama reaksi kimia, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut. Nah, ketika semua unsur ini digabungkan dalam satu video pembelajaran, maka akan saling melengkapi dan memperkuat penyampaian informasi. Untuk selanjutnya, yaitu ada tujuan dari pengembangan program video. Nah, di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan kognitif. Tujuan kognitif ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang mencakup kemampuan mengenal kembali dan memberikan rangsangan gerak dan sensasi. Video dapat digunakan untuk menunjukkan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, terutama berkaitan dengan interaksi manusiawi. Lalu yang kedua, tujuan efektif. Video dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mempengaruhi sikap dan emosi dengan menggunakan teknik dan efek tertentu. Lalu yang ketiga, ada tujuan psikomotorik. Video adalah alat yang ideal untuk menunjukkan keterampilan gerak. Alat ini dapat memperjelas gerakan dengan memperlambat atau mempercepatnya. Siswa menerima umpan balik visual langsung tentang kemampuan mereka dan dapat mencoba gerakan tertentu melalui video. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik program video dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu materi pelajaran dibuat menjadi lebih spesifik dan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas serta fungsional dan juga terstruktur. Lalu terdapat ilustrasi gambar yang tersedia haruslah jelas yang berguna untuk mendukung kejelasan materi. Menggunakan dubbing serta teks untuk menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami. Lalu bahasa yang digunakan lebih mudah dikomunikasikan sehingga penonton lebih tertarik dengan apa yang ditunjukkan. Selanjutnya, kontekstual, di mana konten ataupun bahan yang telah jadi haruslah disajikan dengan selaras terkait dengan lingkungan dan konteks tugas siswa. Lalu terdapat daftar rangkuman dalam materi pembelajarannya. Siswa dapat menilai diri mereka sendiri dengan alat penilaian yang tersedia.
Lalu ada alat yang dapat digunakan dan berfungsi untuk menentukan sejauh mana penguasaan materi yang diperlukan untuk menentukan kegiatan belajar yang akan ditempuh oleh siswa. Dan yang terakhir, terdapat referensi, pengayaan, atau referensi yang tersedia untuk mendukung sebuah pembelajaran yang akan diajarkan. Adapun tahapan pengembangan bahan ajar program video, yaitu pertama ada persiapan atau praproduksi. Tahapan ini merupakan kegiatan awal sebelum masuknya tahap pembuatan, di mana di sini akan menentukan tujuan penggunaan program video, penyusunan outline, pengembangan naskah atau skrip awal, dan pengembangan naskah lengkap yang berisi materi. Kegiatan ini sangat penting karena menghasilkan naskah ataupun ide awal yang akan dipelajari oleh semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan video tersebut, termasuk sutradara, editor, kameramen, kru, pencatat adegan, dan pemain. Semua aktivitas ini termasuk penjajakan dan pencarian lokasi, pembuatan rencana anggaran, dan biaya lainnya untuk mendukung agar berlangsungnya tahap pembuatan. Lalu tahap kedua yaitu pelaksanaan produksi atau proses pembuatan program video. Pada tahapan ini, semua yang telah disiapkan pada proses sebelumnya yaitu praproduksi, maka di tahap inilah pembuatan itu terjadi, dimulai dari menggunakan naskah agar lebih runtut hingga ke akhir penyiapan kamera sebelum diambilnya video tersebut. Tahap yang ketiga yaitu penyelesaian akhir atau purna produksi. Purna produksi terjadi pada tahap penyelesaian akhir. Pada tahap ini, orang melakukan berbagai tugas termasuk menyunting gambar atau editing, yang berarti mengubah gambar yang diambil dari pengambilan gambar sesuai dengan naskah, pemaduan gambar dengan suara dan musik, dan pengisian suara atau dubbing. Preview prototype atau master yang telah dibuat harus dilakukan oleh tim produksi, ahli media, ahli materi, produser, dan evaluator program. Selanjutnya adalah manfaat dari bahan ajar program video. Nah, di sini terdapat 5 manfaat dari bahan ajar program video. Yang pertama yaitu visualisasi materi. Dengan menggunakan media video memungkinkan guru untuk memvisualisasi konsep dan materi pembelajaran yang membuatnya lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, peningkatan daya ingat. Informasi yang disajikan melalui video cenderung lebih mudah diingat karena melibatkan indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Yang ketiga, fleksibilitas waktu. Menggunakan media video dapat memungkinkan siswa untuk mengulangi pembelajaran kapan saja yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing. Yang keempat, pengajaran jarak jauh. Media video memungkinkan pembelajaran jarak jauh, memungkinkan akses ke pendidikan bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fisik. Dan yang kelima, motivasi dan keterlibatan. Visual yang menarik dan dinamis dalam video dapat meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan dalam pembelajaran. Berikut adalah contoh bahan ajar program video yang dapat dilihat. Nah, di sini sudah saya lampirkan link YouTube di mana berisi tentang sebuah video pembelajaran dari teori asam dan basa. Halo Sobat RBD, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia bersama saya Yadi Fitriadi. Topik kita kali ini adalah teori asam basa. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar asam cuka. Dapat kita lihat asam, terdapat asparbat teks, audio, animasi, serta obat mah, dubbing suara yang telah ditampilkan dalam video tersebut. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa yang mengandung asam. Asam cuka, aki, dan buah-buahan. Sedangkan yang di sebelah kanan, deterjen, obat mah, dan pupuk NPK, itu adalah contoh dari apa sebenarnya asam dan basa. Di dalam kimia, ada 3 teori yang membahas tentang asam basa. Yang pertama adalah teorinya dari Arrhenius. Yang kedua, teori dari Bronsted dan Lowry. Yang ketiga, teorinya Lewis. Setelah melihat contoh bahan ajar program video di samping, pastinya bahan ajar program video ini memiliki kelebihan dan kekurangannya.
Untuk kelebihannya yaitu pertama, penggunaan media video dalam pembelajaran mempermudah dalam penyajian pengembangan bahan ajar baru dengan menyajikan gambar bergerak dan suara yang menyertainya kepada siswa, sehingga siswa lebih tertarik dalam menyimak penjelasan materi melalui media video. Yang kedua, video dapat menampilkan gambaran nyata terhadap sebuah fenomena yang sulit untuk dilihat secara nyata maupun secara langsung. Yang ketiga, video dalam pembelajaran dapat dilihat secara berulang kali sehingga siswa yang belum dapat memahami materi pembelajaran dapat memutar video pembelajaran sampai dapat memahami materi pembelajaran yang dipelajari. Lalu yang keempat, penggunaan video dalam pembelajaran dapat efektif digunakan dimanapun dan kapanpun sehingga siswa dapat belajar tidak hanya di dalam ruang kelas. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, pengambilan gambar atau tampilan animasi yang kurang tepat atau bahkan tidak sesuai dapat menyebabkan timbulnya keraguan atau bahkan kesalahpahaman penonton dalam menafsirkan gambar atau animasi video yang dilihatnya. Lalu yang kedua, material pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang ada di dalamnya ketika akan disampaikan oleh pendidik di dalam kelas. Yang ketiga, biaya dalam pembuatan video membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta waktu dalam pembuatan video yang cukup lama. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bahan ajar berbantuan komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem kerja fungsional. Juga mengolah data sesuai dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan informasi yang berguna. Pembelajaran berbantuan komputer adalah aplikasi komputer sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran terhadap proses belajar dan mengajar yang bertujuan membantu siswa. Bahan ajar berbantuan komputer memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, sistemik. Dalam pembelajaran, bahan ajar mencetak berbantuan komputer disusun dengan terstruktur dan terorganisir secara baik. Pembelajaran dengan bahan ajar berbantuan komputer yang sistemik dapat membuat siswa memahami materi tersebut secara terstruktur dan bertahap. Adapun jenis persiapan yang digunakan selain secara sistemik dan terstruktur, yaitu mempertimbangkan pembuatan peta konsep ilmiah. Yang kedua, praktis. Penggunaan bahan ajar mencetak berbantuan komputer sangatlah mudah digunakan. Dengan adanya petunjuk penggunaan yang jelas, penggunaan bahan ajar mencetak berbantuan komputer akan mudah digunakan secara mudah dipahami, sehingga siswa dapat fokus terhadap pembelajaran dan tidak terganggu karena adanya kendala sulit digunakan. Yang ketiga, mudah dikoreksi. Revisi isi materi dalam bahan ajar mencetak berbantuan komputer sangatlah mudah dibandingkan bahan ajar cetak yang tidak bisa diubah setelah bahan ajar tersebut telah dicetak. Yang keempat, mudah disebarluaskan. Penyebaran bahan ajar mencetak berbantuan komputer lebih gampang disebar melalui internet. Pembelajaran dengan bahan ajar ini diharapkan dapat memberi bantuan terhadap guru dan siswa dalam prosesnya. Lalu yang kelima, jelas dan menarik. Tampilan visual yang menarik dan penyajian konsep yang jelas merupakan salah satu hal penting dalam pembelajaran yang dapat menggunakan bahan ajar mencetak berbantuan komputer, agar siswa dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Selanjutnya, terdapat manfaat dalam pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama, komputer mampu memberikan informasi tentang kesalahan jumlah waktu belajar untuk mengerjakan soal-soal kepada siswa. Di samping itu, siswa dapat mengerjakan dengan cara-cara yang benar. Yang kedua, melatih siswa untuk menampilkan memilih bagian-bagian isi pembelajaran yang dikehendaki. Yang ketiga, dirancang secara hati-hati akan bermanfaat bagi siswa yang biasanya kurang dapat mengikuti metode pembelajaran tradisional. Yang keempat, komputer dapat mengulang-ulang apa yang diperhatikan oleh pengguna. Dialog antar siswa dan komputer adalah perseorangan dan pelajar atau siswa tidak merasa malu untuk berbuat salah dan untuk mencoba lagi. Yang kelima, pembelajaran berbantuan komputer sangat mendukung pembelajaran individual. Sistem pembelajaran individu diajarkan atau dianjurkan dalam pendidikan modern. Yang keenam, dengan pembelajaran berbantuan komputer memungkinkan siswa untuk lebih mengenal dan terbiasa dengan komputer yang menjadi semakin penting dalam masyarakat modern sekarang ini dan yang akan datang untuk prospek karir. Yang ketujuh, penggunaan komputer sangat mempengaruhi sikap siswa terhadap sekolah dan mata pelajaran. Pengguna nampak sekali
Dampak positif untuk meningkatkan daya imajinasi dari percaya diri siswa, komputer merupakan media penyampaian pembelajaran yang efektif. Baiklah, selanjutnya untuk mengembangkan bahan ajar berbantuan komputer, perlu diperhatikan 3 tahapan berikut. Yang pertama yaitu penentuan. Tahap penentuan media yang akan dikembangkan perlu disaring terlebih dahulu, yaitu dengan mengidentifikasi tujuan instruksional atau menganalisis kurikulum, menganalisis aspek-aspek untuk mengembangkan pembelajaran dengan bantuan komputer, dan menganalisis karakteristik para siswa untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan atau desain materi dilaksanakan dengan tujuan agar media yang dirancang dapat membimbing siswa memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam tahap perancangan ini, yang perlu diperhatikan yaitu menentukan konsep materinya, bagaimana interaksi media kepada siswa, dan juga komponen media berupa teks, animasi gambar, video, dan audio. Lalu yang ketiga, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan atau development merupakan tahap pembuatan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kebutuhan yang dipakai bervariasi tergantung media yang akan dibuat. Lalu juga pada tahap pengembangan ini akan didesain tampilan media yang sesuai dengan materi. Lalu yang keempat, tahap evaluasi. Pada tahap ini merupakan tahapan penilaian efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah dibuat. Dalam membuat bahan ajar berbantuan komputer, diperlukan program aplikasi pendukung untuk bisa menghasilkan sebuah bahan ajar berbantuan komputer. Berikut merupakan contoh program aplikasi produksi bahan ajar berbantuan komputer. Yang pertama yaitu ada Microsoft PowerPoint. Adalah program aplikasi untuk membuat presentasi secara elektronik yang handal. Presentasi PowerPoint dapat berupa teks, grafik, objek gambar, movie, suara, dan objek yang berasal dari program lainnya. Yang kedua ada Adobe Premiere. Adobe Premiere adalah sebuah aplikasi pemrosesan video profesional yang dirancang untuk membantu para kreator video dalam merealisasikan visi mereka dengan mudah dan efisien. Aplikasi ini dikembangkan oleh Adobe Systems dan merupakan bagian dari suite aplikasi Creative Cloud. Yang ketiga, Microsoft Frontpage adalah alat pengeditan web yang dikembangkan oleh Microsoft. Dirilis pertama kali pada tahun 1995 yang menjadi bagian dari suite Microsoft Office. Frontpage dirancang sebagai editor HTML yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola situs web tanpa harus menulis kode HTML secara manual. Yang keempat, yaitu HTML5. HTML5 adalah versi terbaru dari HTML atau Hypertext Markup Language yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan web dalam hal struktur, presentasi, dan interaktivitas konten. HTML5 memperkenalkan berbagai fitur baru yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web yang lebih dinamis dan interaktif tanpa bergantung pada plugin pihak ketiga seperti Adobe Flash. Lalu yang kelima ada Micromedia Dreamweaver. Sekarang dikenal sebagai Adobe Dreamweaver. Adalah sebuah aplikasi pengembangan web yang dirancang untuk membantu pengembang web dalam menciptakan, mengedit, dan mengelola situs web. Yang keenam, yaitu JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat website interaktif dan dinamis. Bahasa ini memungkinkan konten di halaman web bergerak dan tampil secara otomatis tanpa harus dibuat ulang manual oleh pengguna. Berikut merupakan jenis-jenis bahan ajar berbantuan komputer yang umum digunakan. Yang pertama ada e-learning modules. E-learning modules adalah kursus atau program pembelajaran yang disampaikan secara online, yang mencakup video pembelajaran, kuis interaktif, dan forum diskusi. Yang kedua, ada software pembelajaran. Merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan. Contohnya, ada MATLAB yang membantu siswa memahami konsep matematika melalui simulasi dan perhitungan numerik dan simulasi. Lalu yang ketiga ada lab aplikasi yang memungkinkan siswa melakukan percobaan virtual, seperti simulasi reaksi kimia atau eksperimen fisika. Yang ketiga, multimedia presentation.
Menggunakan kombinasi teks, gambar, audio, dan video untuk menyampaikan informasi secara menarik. Ini dapat mencakup slide PowerPoint, presentasi interaktif yang dapat digunakan di kelas, dan infografis visualisasi data yang membantu menjelaskan informasi kompleks dengan cara yang lebih sederhana. Yang keempat, ada bahan ajar digital. Bahan ajar digital ini mencakup buku elektronik atau e-books dan dokumen PDF yang dapat diakses secara online. Contohnya, buku ajar berbasis web, buku yang dapat diakses melalui internet dengan konten interaktif, dan dokumen PDF, materi pelajaran dalam format PDF yang dapat diunduh dan dibaca di berbagai perangkat. Yang kelima, ada Learning Management System atau LMS. LMS ini adalah platform berbagai web yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan, dan melacak program pembelajaran. Contoh LMS termasuk yaitu Moodle, platform open source untuk membuat kursus online, dan Google Classroom merupakan alat yang mengelola kelas secara online termasuk pengiriman tugas dan penilaian. Yang keenam, ada game edukasi. Game edukasi dirancang untuk mengajarkan konsep tertentu melalui permainan yang interaktif. Yang ketujuh, ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini memungkinkan akses ke materi pembelajaran di perangkat seluler. Contohnya, Khan Academy aplikasi yang menyediakan video pembelajaran dan latihan interaktif. Lalu yang kedua, contohnya Duolingo yang merupakan aplikasi belajar bahasa asing dengan pendekatan gamifikasi. Lalu yang kedelapan, ada podcast dan webinar. Podcast, pendidikan, dan webinar menyediakan konten audio dan video tentang berbagai topik. Ini dapat mencakup podcast pendidikan berupa diskusi tentang topik-topik pendidikan yang relevan, dan webinar berupa seminar online yang memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta. Pada bahan ajar berbantuan komputer ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari bahan ajar berbantuan komputer ini, yang pertama yaitu komputer membantu siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya dalam memahami suatu materi yang disajikan. Penggunaan ini juga dapat membantu siswa memiliki manajemen atas kegiatan pembelajaran mereka. Yang kedua, bagi siswa yang memiliki kecepatan pembelajaran yang lambat, komputer dapat membantu menayangkan kembali materi yang dibutuhkan bagi siswa tersebut, sehingga komputer dapat menciptakan suasana belajar yang efektif bagi siswa yang lambat, dan juga meningkatkan efektivitas bagi siswa yang lebih cepat. Yang ketiga, peningkatan minat siswa juga dapat dilihat apabila pengimplementasian bahan ajar komputer ini dilakukan secara baik dan benar. Yang keempat, pembelajaran berbantuan komputer efektif dalam memperbaiki penguasaan pembelajaran dalam semua jenjang pendidikan. Yang kelima, dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik. Yang keenam, interaktif dengan siswa. Yang ketujuh, dapat mengolah laporan atau respon siswa. Yang kedelapan, dapat diadaptasi sesuai kebutuhan siswa. Yang kesembilan, dapat mengontrol hardware media lain. Yang kesepuluh, dapat dihubungkan dengan video untuk mengisi kegiatan belajar siswa. Yang ke-11 dapat menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. Dan yang ke-12 dapat menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Berikutnya, untuk kekurangan dari bahan ajar berbantuan komputer ini yaitu pertama, adanya keterbatasan akses di mana tidak semua siswa memiliki akses baik itu internet ataupun komputer. Hal ini dapat memberikan efek kesenjangan digital dan membatasi keefektivitas pembelajaran berbantuan komputer. Yang kedua, permasalahan teknis seperti adanya gangguan internet, kendala pada software juga menjadi kekurangan dari bahan ajar berbantuan komputer yang dikarenakan dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan komputer dan pengetahuan pemrograman. Lalu yang keempat, membutuhkan hardware khusus untuk proses pengembangan dan penggunaannya. Yang kelima, resolusi untuk image grafik sangat terbatas pada sistem mikroprosesor. Dan yang keenam, hanya efektif jika digunakan untuk penggunaan secara perseorangan atau beberapa orang dalam kurun waktu tertentu. Berikut ini adalah referensi-referensi yang digunakan dalam materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itulah tadi penjelasan materi tentang pemanfaatan dan pengembangan bahan ajar non-cetak, program video, dan berbantuan komputer. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.